Cinta berujung kematian pelacur Firenze. Firenze the Phoenix dikenal sebagai kembang latar atau pelacur papan atas di zaman Hindia Belanda. Ia mati di tangan kekasih gelapnya. Warga Batavia gempar ketika tersiar kabar penemuan mayat di dalam karung goni yang tersangkut di pintu air Kali Baru Tanah Abang pada 17 Mei 1912. Polisi Batavia dan warga terkejut melihat karung itu berisi jasad perempuan yang kedua tangan dan kakinya terikat. Jasad yang sudah mulai membusuk karena lama terendam air sungai itu masih lengkap mengenakan pakaian kebaya dan kain jarit. Polisi langsung melakukan penyelidikan secara serius. Awalnya, polisi menduga sosok mayat perempuan itu adalah warga keturunan Tionghoa. Tetapi setelah diidentifikasi lebih mendalam, terungkap korban adalah seorang perempuan berumur 19 tahun berdarah campuran Indo-Eropa bernama Firenze the Phoenix. Ia sering dipanggil Nona Firenze karena diketahui merupakan primadona atau kembang latar pelacur di rumah bordil di Batavia. Entah siapa yang tega menghabisi nyawa perempuan cantik berkulit putih bersih, mata bulat, hidung mancung, bibir seksi, dengan rambut hitam panjang bergelombang itu. Ia adalah anak seorang nyai yang menjadi gundik, Lin Solte, penulis asal Amsterdam. Awalnya, Firenze dan ibunya tinggal di kawasan Kampung Pakis, Surabaya. Tak diketahui secara pasti kapan dan pada umur berapa Firenze pindah ke Batavia serta terjun ke dunia prostitusi. Firenze tinggal di Mangga II bersama seorang pelayan. Firenze juga dekat dengan dua orang lelaki peranakan Tionghoa, yaitu Babasya Kacamata dan seorang pemuda kaya di Pasar Baru. Ada 3 versi tempat Firenze biasa mangkal di lokalisasi. Pertama, di rumah bordil milik Gianni Oort, pelacur papan atas Belanda yang menjadi mucikari. Kedua, ia disebut biasa mangkal di rumah bordil Umar Ompong di Mangga Besar. Versi satu lagi, ketiga, Firenze biasa mangkal di rumah bordil di kawasan Palmerah. Sebelum ditemukan tewas, Firenze sangat populer di kalangan pejabat Hindia Belanda. Ia kerap membuat cemburu para nyonya pejabat elit Belanda. Bahkan ia sering menjadi bahan kuncingan di klub khusus masyarakat kulit putih di Batavia, Sociedad de Concordia. Berita pembunuhan Firenze menghiasi headline sejumlah koran, di antaranya Het Nieuws, Van den Dag voor Nederlands Indië, Batavia, Surabaya Handelsblad, Surabaya, Darmokondo, Surakarta. Juga ditulis dalam buku Tan Boen Kim dengan judul Nona Firenze the Phoenix atau jadi korban dari cemburuan pada tahun 1916, dan buku The Moord of Firenze the Phoenix in Indische Tragedie karya Peter van Zonneveld tahun 1992. Polisi Batavia yang dipimpin Komisaris Roompol berupaya mencari keterangan kepada sejumlah teman Firenze di rumah bordil Umar Ompong. Roompol mendapatkan secercah bukti tentang tersangka pelaku pembunuhan itu dari keterangan Rosna, teman dekat Firenze. Rosna mengatakan Firenze memiliki pelanggan setia bernama Willem Frederik Ramser Brinkman, pegawai perusahaan pemerintah Hindia Belanda. Ia melihat Firenze dan Brinkman bertengkar melalui celah dinding bilik bambu. Ia melihat Brinkman mencekik leher Firenze. Polisi pun akhirnya memburu Brinkman sebagai tersangka. Mula perkenalan Firenze dan Brinkman terjadi saat keduanya menghadiri pertunjukan sirkus di kawasan Pecenongan pada tahun 1911. Brinkman merupanya kepincut
pada kecantikan Fience, apalagi perempuan muda itu fasih berbahasa Belanda. Singkat cerita, Brinkman sering menemui Fience hingga muncul benih cinta di antara keduanya. Tak berapa lama, Brinkman meminta Fience menjadi kundiknya dan tak boleh menerima pria lain. Hal itu disetujui oleh Fience. Selama menjadi kundik, Fience sangat setia, tetapi Brinkman yang ternyata berjiwa playboy justru memacari perempuan asal Belanda. Hal ini membuat Fience kecewa. Fience kembali menjalani kebiasaannya menerima tamu lelaki hidung belang dengan bayaran mahal. Dalam melayani pria hidung belang, Fience selalu berpindah dari satu rumah bordil ke rumah pelacuran lainnya. Lambat laun, sikap Fience membuat hati Brinkman membara dibakar cemburu. Dengan emosi, Brinkman mendatangi Fience dan langsung memukulinya hingga babak belur. Karena dianiaya, Fience sempat melaporkan tindakan Brinkman kepada Nyonya Leben, pemilik rumah judi di Mangga 2. Ia juga memberitahu Jane Ord dan Ena, rekan sesama pramuria. Pada Kamis 14 Mei 1912 malam, Fience yang tengah pergi sendirian di Mangga Besar bertemu lagi dengan Brinkman. Perempuan itu dipaksa naik delman menuju rumah bordil Umar Ompong. Malam itu Rosna dan Idup, pramulia lokal, melihat keduanya masuk salah satu kamar. Di dalam kamar, Brinkman kembali murka dan mencekik Fience hingga kembang latar papan atas itu mati lemas kehabisan napas. Brinkman lalu mengubah 3 cawara untuk memasukkan jasad Fience ke karung goni dan menjahitnya. Dan atas keterangan Umar Ompong, Rosna, dan Idup, polisi yang dipimpin Komisaris Rumpol menangkap Brinkman, Marzuki, Umar, Silun, dan 2 antek lainnya. Dan saat ditahan, Brinkman menyuap perdana Devren Sabarudin sebanyak 3.000 gulden dan asisten jaksa 2.000 gulden. Brinkman menyewa pengacara top Batavia kala itu, Mr. Horweg, dengan bayaran 15.000 gulden dan janji 6.000 gulden kalau ia bisa bebas dari jerat hukuman. Akhirnya pengadilan Radvan Justitie memutuskan Brinkman dan Marzuki bebas. Di luar pengadilan, kerabat dan teman Fience menangis dan marah atas ketidakadilan kepada seorang wanita Hindia Belanda. Tapi 2 tahun setelah putusan bebas, Brinkman bangkrut. Ia akhirnya bertemu dengan penjahat kampuan asal Jerman di Batavia, Johann Emil Soffing. Keduanya kerap merampok orang di jalanan, apotek, atau toko yang buka hingga larut malam. Brinkman juga berencana menghabisi semua saksi yang memberatkannya di persidangan kasus Fience dengan cara membunuh menggunakan racun. Untuk itu, ia mengajak Safma, Serdadu Koninklijk, Nederland Indische Leger atau KNIL, dan kundiknya, Nyai Aisyah, untuk merampok apotek besar dan mencari sianida. Dalam perampokan di Cikini, Safma tertangkap. Brinkman dan Soffing khawatir kundiknya Safma akan membongkar rahasia mereka. Lalu keduanya membunuh Aisyah. Brinkman mencekik perempuan itu sama ketika ia membunuh Fience di pemakaman Cina di Keramat Sentiong. Sementara itu, Soffing menikam tubuh Aisyah berkali-kali dengan pisau. Keesokan harinya, jasad Aisyah yang dalam kondisi bugil ditemukan warga di pemakaman tersebut. Polisi datang menyelidikinya. Kali ini, Komisaris Rompol dan Rosen yang turun kembali. Rompol curiga terhadap luka cekikan di leher Aisyah. Siapa lagi kalau bukan ulah Brinkman yang dulu mencekik Fience. Benar saja, ketika akan ditangkap, Brinkman dan Soffing tengah membakar pakaian Aisyah. Di rumahnya juga ditemukan banyak sianida hasil rampokan dari apotek. Pisau masih berlumuran darah dan berkakas untuk membau kebal toko. Brinkman dan Soffing tak berkutik ketika ditangkap dan diseret ke penjara Glodok. Radvan Justitie menyidangkan keduanya kembali pada 18 Mei 1915. Soffing mengakui perbuatannya, tetapi Brinkman tak mau mengaku. Soffing divonis hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Brinkman divonis hukuman mati pada 14 Juni 1915. Brinkman yang sudah bangkrut tak bisa lagi menyuap pejabat Hindia Belanda dan kejaksaan. Brinkman sempat menulis surat permohonan pengampunan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alexander Willem Frederik Edinburgh, tapi permohonan itu ditolak. Akhirnya,
Dewan Kehakiman Hindia Belanda memutuskan Brinkman dihukum gantung pada 24 September 1915. Tetapi pagi hari sebelum eksekusi dilaksanakan, sipir penjara yang akan menjemputnya terkejut. Brinkman justru ditemukan mati bunuh diri dengan cara gantung diri di dalam selnya. Dikutip dari detikx.com, ditulis oleh M. Rizal.